Selamat malam. Salam dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam, edisi khusus live recording bersama dengan rekan-rekan PPGT Jemaat Rantepao. Kita akan kembali menaikkan pujian, berdoa bersama, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ibadah malam hari ini kita jalani dengan sukacita. Selamat beribadah. Demi hari kami lalui dan kami tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti sampai pada saat ini. Kami boleh melalui hari-hari penuh dengan kekhawatiran, ketakutan karena pandemi COVID-19. Tapi sampai hari ini kami sungguh boleh mengalami dan menyaksikan Engkau luar biasa. Bumi kami belum sepenuhnya pulih, tapi kami percaya Engkau setia dan Engkau akan memulihkan hidup kami pada waktunya. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan malam hari ini. Tolong kami mengerti firman dengan baik, teristimewa. Bagaimana kami bisa terus bersyukur meskipun masih banyak hal yang mungkin membuat kami bergumul dan sedih atau apapun. Tolong kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segenap pemirsa Lentera Malam dimanapun berada, firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan, renungkan bersama malam hari ini, saya ambil dari Mazmur 138, saya baca beberapa ayat. Mazmur 138, saya baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 138, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sabda Tuhan demikian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengelurkan tangan-Mu. Dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku.
Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, itu firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Ada satu hal yang menarik saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan terkait dengan firman Tuhan malam hari ini. Satu hal yang menarik adalah ayat 38, ini adalah mazmur ucapan syukur kepada Tuhan, mazmur yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan di sana, di hadapan para Allah, di hadapan semua yang lain, saya akan bersyukur kepadamu. Tapi yang menarik saudara-saudara, sekali lagi ini adalah mazmur pujian yang luar biasa. Tapi satu hal yang menarik adalah di ayat 8, bagian akhir dari mazmur ini dia katakan seperti ini. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan akan selesaikan bagiku. Artinya apa nih? Dia bersyukur panjang lebar luar biasa dari atas. Tapi di ayat 8 kita bisa lihat, dia katakan Tuhan akan selesaikan bagiku. Apa artinya? Pertanyaan penting itu seperti ini. Apa yang membuat dia bisa bersyukur kepada Tuhan padahal sebenarnya Tuhan baru akan menyelesaikan masalahnya. Artinya apa? Belum selesai masalahnya. Dia masih bergumul. Tuhan baru akan selesaikan. Dia masih bergumul hari ini, dia masih sedih hari ini, dia masih mengalami banyak sekali persoalan hari ini. Tapi dia mau bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat orang bersyukur kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan luar biasa. Seperti Mazmur 138 ketika sebenarnya masih banyak sekali masalah. Itu persoalan yang muncul, pertanyaan yang muncul dari firman Tuhan ini. Apa yang membuat pemazmur bisa bersyukur kepada Tuhan secara luar biasa ketika sebenarnya hari ini masih banyak sekali persoalan. Sekali lagi dia bersyukur panjang lebar dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tapi ayat 8 dia katakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan baru akan selesaikan, belum selesai nih masalahnya. Biasanya kan orang bersyukur kalau semuanya sudah rampung. Tidak ada orang syukuran masuk rumah baru kalau rumahnya baru setengah selesai. Orang nanti bersyukur masuk rumah baru kalau semuanya sudah selesai, baru disyukuri gitu. Nah pertanyaannya, kalau masih ada masalah hari ini, bagaimana harus bersyukur kepada Tuhan? Apa yang bisa membuat saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini masih ada air mata? Kalau orang bersyukur karena naik kelas itu sering tuh. Bersyukur karena ulang tahun itu sering. Bersyukur karena lulus, dapat pekerjaan baru itu sering. Bersyukur karena naik pangkat itu sering. Tapi belum pernah saya diundang pimpin ibadah syukur karena orang di PHK misalnya. Tidak ada. Sebab apa? Sulit sekali mengucap syukur kepada Tuhan ketika masih ada persoalan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali ke bacaan kita tadi, firman Tuhan katakan dia akan bersyukur kepada Tuhan secara luar biasa. Apa alasannya? Padahal masih ada sejumlah persoalan. Firman Tuhan hari ini saya ingin perlihatkan ada 3 hal. Ada 3 alasan paling tidak yang membuat pemazmur bersyukur kepada Tuhan meskipun masih banyak sekali masalah. Ayat 3, dia katakan seperti ini, Mazmur 138 ayat ketiga. Dia bersyukur kepada Tuhan meskipun hari ini masih ada masalah. Sebab apa? Ayat 3, pada hari aku berseru engkau menjawab aku. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa bersyukur kepada Tuhan meskipun masih ada masalah. Sebab apa? Satu hal yang saya syukuri adalah tiap kali saya berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Saya bersyukur karena apa? Saya punya Tuhan yang mendengar. Saya berdoa kepada Tuhan yang menaruh telinga, menaruh belas kasihan. Tuhan yang peduli. Tiap kali saya berseru Tuhan jawab. Soal jawaban Tuhan lain tidak masalah. Tapi yang pasti Tuhan menjawab. Tuhan menjawab doa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar. Tuhan yang peduli. Kalau ingat misalnya bagaimana Yunus berdoa dari dasar laut. Ya, kalau dengar mazmur pujiannya itu doa Yunus dari dalam laut ketika dia dibuang ke dasar laut. Dari dalam dunia orang mati dia katakan ya. Yunus 2 ayat 2 dia katakan. Kata Yunus, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Coba bayangkan. Yunus berseru dari dalam dasar lautan yang serupa dengan dunia orang mati. Tapi dari dasar lautan seperti itu pun Tuhan mendengarkan doanya. Coba bayangkan saudara-saudara ya. Tidak ada satu tempat pun ternyata di mana saya berseru kepada Tuhan dan Tuhan tak dengarkan. Dan itu yang pemazmur syukuri. Masalah belum selesai. Ya. Masalah belum selesai, masih banyak hal yang harus dilalui. Anak-anak masih butuhkan segala biaya dan segala macam. Suami istri mungkin masih sakit. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan sebab apa? Tiap kali saya berseru dia jawab. Bahwa nanti baru akan diselesaikan tahun depan, 2 tahun depan. Itu lain soal. Tapi saya bersyukur sebab apa? Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa. Dan
Tadi kalau dengar doa Yunus, saudara-saudara, luar biasa. Dari dalam dasar laut, dari dalam dunia yang serupa dengan dunia orang mati, saya berteriak berseru kepada Tuhan dari dalam kesusahanku dan dia mendengarkan aku. Coba bayangkan. Itu yang pertama, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi apa yang membuat saya bisa bersyukur padahal masih ada masalah yang belum selesai hari ini? Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan sebab apa? Tiap kali saya berseru kepada Tuhan, dia menjawab aku. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan katakan seperti ini. Ayat yang ketiga, dia katakan seperti ini, saudara-saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, ayat 3b, meskipun masih ada masalah. Sebab apa? Ayat 3b dia katakan, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan tambahkan kekuatan. Belum selesai masalah, tapi saya mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Ketika saya bergumul, saya berseru kepada Tuhan, dia jawab. Dan yang Tuhan lakukan adalah apa? Dia tambahkan kekuatan. Cara Tuhan menolong kita itu kadang-kadang dua hal ya. Dua macam. Yang pertama, ibaratnya saya pikul beban nih 100 kilo. Saya gak kuat. Saya bilang, Tuhan, saya gak kuat pikul bebannya nih. Saya gak kuat. Tuhan, tolong saya. Jawaban Tuhan gimana? Kadang-kadang langsung Tuhan ambil alih bebannya 100 kilo. Seperti kisah-kisah penyembuhan mujizat. Seperti itu kadang-kadang terjadi. Tuhan langsung ambil bebannya. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu cara Tuhan menjawab. Menyelesaikan, menolong kita. Cara yang sering kali Tuhan lakukan, sering juga terjadi adalah ketika saya bilang, Tuhan berat sekali beban ini. Yang Tuhan lakukan adalah apa? Tuhan tidak ambil bebannya. Beras itu, beban itu tetap 100 kilo di pundak saya. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan tambahkan kekuatan. Bebannya tetap, tapi saya mau bersyukur kepada Tuhan. Masalahnya tetap, tapi saya mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Setiap kali saya berseru, Tuhan tambahkan kekuatan. Masalah tetap. Suami tetap sakit, istri tetap sakit, anak-anak tetap bergumul. Tapi Tuhan tambahkan saya kekuatan. Saya diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan tambahkan kekuatan. Tuhan tambahkan kekuatan. Saya berpikir ini hal yang luar biasa. Ingat kisah Elia ketika dia bergumul, mau dikejar oleh Izebel, ya, sampai dia ketakutan, dia lari. Tinggalkan kotanya, dia melari ke Gunung Horeb dan luar biasa. Coba lihat. Apa yang terjadi? Bagaimana cara Tuhan menolong dia? Apakah Tuhan langsung matikan Izebel? Tidak. Apakah Tuhan langsung matikan, hindarkan apa? Singkirkan sumber masalahnya? Tidak. Dia lari ke Gunung Horeb dan di Gunung Horeb dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berikan dia kekuatan dan setelah dia diberikan kekuatan apa yang terjadi? Dia kembali lagi menghadapi Izebel, kembali menghadapi masalahnya. Tetapi kali ini dengan semangat kekuatan yang berlipat kali dan dia kalahkan Izebel. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan meskipun hari ini masih ada masalah, belum selesai masalahnya. Sebab apa? Yang kedua, tiap kali saya berseru kepada Tuhan, Ia menjawab dan yang kedua adalah apa? Dia tambahkan kekuatan. Yang ketiga saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan meskipun hari ini masih ada masalah. Itu sebab apa? Ayat ke-8 tadi firman Tuhan katakan, Tuhan akan selesaikan bagiku. Hari ini memang belum selesai. Pandemi belum berakhir. Persoalan kita belum usai. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab apa? Kita sangat percaya Tuhan pada waktunya pasti akan selesaikan. Dan itu keyakinan iman yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Masih bisa bersuka cita bersama-sama. Pasti di rumah masih banyak persoalan nih. Kita bergumul dengan banyak hal tentang hari depan kita, tentang kehidupan, pekerjaan kita, tentang anak-anak kita, cucu kita. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, saya harus bisa bersyukur sebab apa? Ada 3 hal. Saya bersyukur kepada Tuhan meskipun masih ada masalah sebab apa? Setiap kali saya berseru, Tuhan jawab doa kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Dan yang kedua, Tuhan tambahkan kita kekuatan. Bebannya ada tapi kita diberikan kekuatan lebih untuk memikul beban itu. Dan yang ketiga, Tuhan pasti akan selesaikan masalah itu pada waktu yang terbaik. Saudara-saudara, pemirsa Lentera Malam, jalani hari hidup kita ke depan dengan penuh pengharapan. Kita bergumul, kita pedih, kita sedih. Kita mengalami banyak hal, kesulitan hari-hari ini. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan seperti pemazmur. Sebab kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang mendengar, yang memberikan kekuatan. Dan akan menolong kita menyelesaikan segala sesuatunya pada waktunya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Kita mau angkat satu pujian, bukti kebesaran. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Kami yakini sepenuhnya Engkau Allah yang setia, yang mendengar doa kami, memberikan tambahan kekuatan bagi kami, dan yang akan menolong kami untuk menyelesaikan setiap perkara persoalan itu tepat pada waktu yang Tuhan perkenankan. Teguhkan hati kami semua, halau kekhawatiran, kesedihan, kegalauan dalam hati kami, agar kami bisa tetap hidup dengan penuh pengharapan, menatap hari depan dengan penuh keyakinan betapa Engkau setia dalam hidup kami. Berkati seluruh kehidupan setiap anak-anak-Mu, lawat mereka secara pribadi dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi pendidikan anak cucu kami, semua Tuhan berkati. Dan tetap kami berdoa Tuhan untuk bumi dan bangsa kami, Engkau pulihkan. Kami rindu boleh menyaksikan pandemi COVID-19 ini boleh berlalu, dan kami semua boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah bangsa kami ini. Ini kami Bapa, ini hidup kami, ini pelayanan kami, ini doa dan pujian kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, demikian
edisi Lentera malam kali ini, kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Kita semakin bertumbuh di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terus hidup dalam penyertaan-Nya. Tuhan beserta dengan saudara sekalian.